Pak Prabowo itu sudah menjadi dokter politik. Saya anggap Purbaya itu dokter ekonomi. Oke, ya, oke. Kan kondisi kita kan masuk IGD ini, kita sakit. Ya. Lalu dia pasang Purbaya di situ sebagai dokter ekonomi. Kasus bus tadi itu, kasus macam-macam lah semua. Biarkan 1000 bunga berkembang, biarkan 1000 pemikiran beradu. Ya. Tolong sediakan 100 peti mati dan 1 buat saya. Ya. Saya akan tembak. Apa yang mau dilihat dari sisi ini? Dan artinya pemikiran paradoks Indonesia paradoksnya Prabowo kan melihat dari sisi itu juga. Kan dia tulis sendiri dalam buku Paradoks Indonesia. Betul-betul Pak Prabowo mampu mendiagnosa persoalan utama kita. Dan itu tadi salah satunya korupsi. Ditulis di situ, di buku Paradoks Indonesia. Nah kalau, Pak Indra bertanya ke saya, ya saya pimpong ke Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu sudah menjadi dokter politik. Saya anggap Purbaya itu dokter ekonomi. Oke. Kan kondisi kita kan masuk IGD ini, kita sakit. Ya. Lalu dia pasang Purbaya di situ sebagai dokter ekonomi. Kasus bus tadi itu, kasus macam-macam lah semua. Si Purbaya bilang enggak, itu enggak boleh diambil APBN itu. Semacam malak negara kan dari perusahaan-perusahaan itu. Dia bilang enggak mau. Mesti ada ininya, ada divisi-divisinya dan tidak boleh campur aduk. Negara enggak boleh diperas lah. Kalau lepas yang paling sederhana ya Purbaya bilang enggak boleh loh negara diperas ini. Karena itu dia ditempatkan Prabowo sebagai dokter ekonomi. Prabowo sendiri dokter politik karena dia mampu mendiagnosa penyakit dari Indonesia yang sedang terbaring dalam ruang IGD tadi itu. Karena itu ya rapikan aja itu kan. Tapi ada tanda-tanda itu kan. Saya rasa ada loh tanda-tanda itu. Pak Bang Indra tadi sudah memulai dengan dia saksikan sendiri bagaimana uang dari pajak dan bea cukai itu sudah disaksikan, diserahkan kepada negara. Berapa itu? 13T ya? Ya, 13T. Tambah satu lagi yang 7T potensi dari mana itu? Yang Pak Purbaya. Nah itu sih menurut saya ini tanda-tanda bagus ya. Dan saya berharap supaya Pak Prabowo ini tetap semacam memasang satu fondasi baru tentang perpolitikan kita. Saya anggap Pak Prabowo ini belakangan beliau sering keliling dunia itu. Bahkan satu foto dengan Xi Jinping, Putin sama Kim Jong Un. Lalu ada Pak Prabowo di situ. Itu bagus sebagai saya boleh anggap itu mantel politik kita ya bahwa Indonesia itu keren loh bisa satu deret dengan pemimpin-pemimpin yang menentukan geopolitik sekarang ini. Tetapi ketika Pak Prabowo kembali dan landing di Jakarta, saya rasa mesti ada satu apa ya, mungkin niat kali ya, niat Pak Prabowo untuk enggak deh, kayaknya saya mesti bereskan dulu deh penyakit dalam rumah saya itu, baru saya bisa terbang keluar. Kan itu yang lakukan Deng Xiaoping kan.